Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita, untuk senantiasa kita menjaga semangat untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, dalam satu riwayat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sa'altu." Ketika saya bertanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Rasul dan Allah? Ternyata Rasul menjawab, yang pertama, qala Rasulullah, yang pertama yaitu adalah as-salatu fi awali waktiha. Salat di awal waktu atau salat tepat waktu. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan salat di awal waktu, tentu saja ini sebuah perintah yang Allah sampaikan kepada hambanya. Mau tidak mau bahwa salat itu adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita lakukan. Saking wajibnya salat, makanya seorang mukmin itu tidak boleh kita meninggalkan salat. Kalau seandainya kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka Islam mengajarkan supaya kita untuk duduk. Kalau seandainya kita tidak bisa untuk duduk, maka berbaringlah. Kalau seandainya berbaring agak berat juga, maka berisyaratlah. Nah, kalau seandainya berisyarat tidak bisa untuk sholat, berarti itu tandanya kita sudah meninggal, ya, sudah wafat. Dan tidak ada tuntutan untuk melakukan sholat bagi orang yang sudah wafat atau yang sudah meninggal. Sahabat percikan iman yang berbahagia, yang pertama amalan yang dicintai oleh Allah itu dan Rasulnya itu adalah sholat. Karena sholat itu bisa menjadi pondasi kekuatan, bisa mencegah kita dari perbuatan munkar dan keji. Dan tentu saja ini sebuah perintah dari Allah, bagaimana Allah menyuruh kepada kita untuk sholat, 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 dan sholat. Lantas sholat yang seperti apa? Yaitu sholat yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi sholat kita itu harus betul-betul sholatnya itu apakah ada contohnya nggak dari Rasul. Jadi jangan sampai ketika iman kita lagi tinggi, kan kita mengenal bahwa iman kita itu yazidu wa yanqusu, kadang semangat, kadang melehoy gitu ya hati kita itu dalam beribadah. Nah, jangan sampai ketika semangat sholat kita ditambah, biasanya subuh 2 rakaat, ini saking semangatnya jadi 4 rakaat, nah nggak bisa ya. Kemudian saking semangatnya nih sholat, yang biasanya sholat zuhur itu jam 12, bapak dan ibu lebih awal, jam 10 atau jam 11, jadi sholat duluan, yang waktunya belum tiba ini udah sholat. Nah, enggak juga. Jadi kalau kita berbicara konteks sholat, itu ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan. Satu, waktunya sudah masuk. Yang kedua, kitanya sudah bersih dari hadas, artinya kita sudah bersuci, sudah wudhu ya. Nah, ketika kita sudah berwudhu, maka laksanakanlah sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Jangan sampai kita sebagai orang yang mukmin, orang yang beriman, jangan sampai kita meninggalkan sholat sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Jadi sahabat percikan iman, dimanapun kita berada, meskipun dalam kondisi kita leles ya, sekarang kita lagi saum nih, kita belum makan, belum minum, seandainya kita juga tadi pada sahurnya kita kesiangan, nggak sahur ya, ini leles pisan, tetap sholat itu harus dilakukan, harus dikerjakan. Jangan mentang-mentang ada saya mah untuk sahur jadi mau sholat leles, nah nggak bisa ya. Tidak ada toleransi untuk kita untuk meninggalkan sholat. Siapapun kita, seperti apapun kita, tetap sholat itu wajib kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, anjuran tadi, jadi kata Rasul, amalan yang utama itu yang pertama adalah as-sholatu fi awali waktiha, sholat tepat waktu.
Kalau zuhur, zuhur jam 12. Kalau asar, asar. Jangan sampai ditunda ya. Duhur dilaksanakan setengah 3. Baru juga assalamualaikum, assalamualaikum. Terus adzan deui asar. Nah, ini mah yang salah bukan azannya ya. Yang salah bukan waktunya, tetapi kitanya yang salah karena kita senantiasa menunda-nunda waktu sholat. Mudah-mudahan sahabat percikan iman dimanapun kita berada, kita jangan termasuk orang-orang yang senantiasa menunda-nunda waktu sholat. Ketika terdengar suara azan, sholatlah, sholat dan terus sholat. Yang kedua, amalan yang dicintai oleh Rasul dan Allah yang kedua adalah biwalidain, berbuat baik kepada orang tua. Sahabat percikan iman yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak baik itu hadis ataupun Al-Quran memerintahkan kepada kita bahwa kita, posisi kita sebagai anak, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan berbakti kepada orang. Biwalidain, berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya orang tua kita itu non-muslim, kemudian kita muslim? Nah, kata Rasul, meskipun orang tua kita bukan muslim, tapi pergaulilah dia. Sayangilah mereka. Cintailah mereka. Jadilah kita pengabdi yang terbaik bagi mereka, meskipun dia non-muslim. Karena itu tuntutan kita di dunia. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita, ketika kamu mencintai orang tuamu, maka disitulah akan ada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jadi sebesar apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, demi Allah menghadapi kepada orang tua, merendahlah, merendahlah, merendahlah. Bakpi seperti burung terhadap induknya. Jadi merendah. Kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua adalah bagaimana kita mencintai dia dan mengabdikan diri kepada dia. Supaya apa? Supaya kasih sayang orang tua kepada kita itu sampai kepada kita. Seperti di surat lain Allah menyampaikan wa qada rabbuka alla ta'budu illahu wa bil walidaini ihsanan. Allah perintahkan kamu untuk bersujud kepada Allah, berbakti kepada Allah, wabil walidaini ihsanan, dan Allah memerintahkan kita sebagai anak kepada orang tua untuk berlaku ihsan. At-ta'khudullah, kita bertakwa kepada Allah. Nah, berlaku kepada ihsan di sini adalah baik ada ataupun tidak ada orang tua, kita harus taat kepada orang tua. Dengan cara apa? Sekalipun orang tua kita tidak ada, kita ada tuntutan kepada orang tua dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya kepada orang tua kita. Jadi sahabat percikan iman yang Allah muliakan, kalau seandainya orang tua kita sekarang sudah tiada, orang tua kita sudah mendahului kita, itu kewajiban kita tetap sebagai anak itu adalah mendoakan. Seperti doanya mungkin sahabat percikan iman sudah pada tahu dan insya Allah sudah pada hafal ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sigoro. Jadi ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan jauhkanlah mereka dari siksa api neraka. Nah, itulah doa-doa yang kita panjatkan. Jadi sahabat percikan iman, sebesar apapun tahta kita, jabatan kita, sebagus apapun kita di hadapan orang-orang banyak, jutaan orang menghargai kita, demi Allah di hadapan orang tua kita harus merendah, 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 merendah. Kalau seandainya kita sibuk pada saat ini, usahakanlah luangkan waktu terhadap orang tua kita. Paling tidak kita memberikan kabar kepada mereka. Kalau seandainya kita jauh, tapi kalau seandainya kita dekat, sayangilah mereka, pergaulilah mereka. Kalau seandainya kita sibuk dengan pekerjaan kita yang tidak bisa ditinggalkan, paling tidak sekarang sudah mulai canggih dengan cara teknologi yang lainnya, mungkin kita bisa memberikan kabar, pesan, bagaimana mah kabarnya hari ini, mama sudah makan belum, berikanlah perhatian. Sebagaimana kita memberikan perhatian kepada pasangan kita atau terhadap anak kita. Ketika kita memberikan perhatian kepada orang tua, insya Allah orang tua kita akan ridho kepada kita. Dan ketika orang tua ridho kepada kita, insya Allah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Apapun yang kita inginkan, Allah akan mudahkan. Apapun yang kita harapkan, Allah akan berikan jalan itu semua. Tapi syaratnya satu, kita harus mendapatkan keikhlasan dan keriduan dari orang tua. Kan di kita sekarang banyak ya anak-anak muda yang memang ingin sukses,
ingin berhasil secara duniawinya, tetapi dia lupa, dia tidak ingin mendapatkan ridhonya dari orang tua. Padahal Islam mengajarkan ridho Allah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtul walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murkanya pun sama. Jadi kita menjadi manusia ketika kita punya orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Nah, sekarang mungkin sahabat percikan iman yang usianya lebih di kepala 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita jangan pernah takut dengan usia tua. Kenapa? Karena usia tua adalah buah apa yang kita tanam di usia muda. Al-jaza'u bidjinsil amal. Balasan itu tergantung terhadap amalnya. Kalau dulu kita masih muda, sayang kepada orang tua, menyayangi kepada orang tua, hormat kepada orang tua, selalu mengasihi orang tua, insya Allah anak-anak kita juga akan memperlakukan hal yang sama kepada kita. Jadi kita nggak usah takut. Usia saya 70 tahun, takut ya, takut mati, takut. Jangan pernah takut. Ketika kita sudah tua, nanti anak-anak kita juga akan menyayangi kita. Dengan catatan, kita juga sayang kepada orang tua. Jadi al-jaza'u bijinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal. Jadi harapan orang tua itu keindahan yang paling indah ketika orang tua menjelang di akhir hayatnya, anaknya ada di sampingnya. Karena catatannya satu, ketika anak bisa membimbing ayunan talqin kepada ibunya atau ayahnya, kecuali anak yang soleh. Bagaimana anak itu mendampingi, wahai ayah, wahai ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika orang tua sudah, ruhnya sudah di pelipis dadanya, dia ketika bernapas saja susah, anak yang soleh dia selalu mengumandangkan di dalam telinganya, wahai ayah, wahai ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasul, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan memberikan jaminan surga baginya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai anak teruslah berbakti. Kalau seandainya orang tua kita masih ada, berbaktilah dengan kasih sayang. Berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita. Kalau seandainya orang tua kita sudah tidak ada, berikanlah doa-doa yang ikhlas dari kita. Tunaikanlah segala kebaikannya, tunaikanlah segala perilaku yang baik yang biasa orang tua kita lakukan. Jangan sampai itu terputus. Kemudian yang ketiga, amalan yang utama, kata Rasul ketika sahabat bertanya, yang ketiga itu adalah fi sabilillah. Kita melakukan suatu berjihad di jalan Allah. Kata jihad itu bukan berarti berperang. Jahadu yujahidu artinya bukan berperang, tetapi kita sungguh-sungguh. Ketika seorang anak belajar ingin mendapatkan gelar S1, jahadalah. Bersungguh-sungguhlah, pasti Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan gelar S1. Ketika kita sekolah sekarang S2, kuncinya satu, jahada, sungguh-sungguh. Niscaya kita akan mudah untuk mendapatkan gelar S2 itu. Nah, artinya konteks jahada itu di sini bukan untuk berperang saja. Ketika seorang ayah dia mencari kerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, itu juga bagian dari jahada. Tapi catatannya satu, ketika dia berjuang mencari nafkah yang halal, berdoa kepada Allah supaya setiap perjuangannya itu mendapatkan kebaikan. Seorang istri, dia berbakti kepada suaminya, itu juga bagian dari jihad, asalkan ikhlas. Ya, sahabat percikan iman nih, ibu-ibu, kalau kita memberikan sesuatu kepada suami harus ikhlas, meskipun dalam kondisi kita itu capek, lelah, ya. Tetap kita harus jahadah sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi capek nate henteu kaduhung gitu tah. Capek nate ngan saukur capek tapi nilai pahalanya kosong. Jadi jahidu, jihadan artinya yang sungguh-sungguh. Karena Allah memberikan kesuksesan dunia dan akhirat itu bagi orang yang sungguh-sungguh. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, saya yakin akan jauh dari kesuksesan. Allah memberikan harta kepada orang yang tentu saja yang bersungguh-sungguh.
Kenapa dia berbisnis, dengan berbisnisnya dia sukses? Saya yakin dia bersungguh-sungguh. Kenapa dia sekolahnya sukses sampai gelar doktor dia dapat diraih? Saya yakin karena dia bersungguh-sungguh. Jadi kuncinya satu, ketika kita menginginkan sesuatu, kuncinya bersungguh-sungguh atau jihad, ya, jihad dalam segala hal. Yang penting jihad semua yang kita lakukan, baik itu tenaga, pikiran, hati, semuanya korelasikan itu semua adalah dari Allah, dan kita melakukan itu semua karena Allah. Sahabat percikan iman yang berbahagia, itulah 3 amalan utama yang tentu saja yang dicintai oleh Rasul dan Allahnya. Yang pertama tadi, salatu fi awali waktiha, salat tepat waktu. Ini kuncinya harus nih PR bagi kita, buat saya, buat semua sahabat percikan iman dimanapun berada. Kita perlu nih sholat itu harus tepat waktu. Apapun rintangannya yang kecil-kecil, ya labas sajalah, jangan jadi halang atau jangan jadi penentang di antara kita. Kalau kebaikan itu lakukanlah. Sholat bi awali waktiha. Yang kedua, biwalidain, berbuat baik terhadap orang tua. Jadi orang tua kita, peliharalah mereka, karena mereka itu adalah sumber rezeki kita, sumber keindahan kita, sumber kebahagiaan kita. Janji Allah, jadi ketika orang tua ridho, insya Allah semua urusan yang menurut kita berat, Allah akan mudahkan. Kuncinya tadi ketika orang tua ridho kepada kita. Yang ketiga yaitu jihad, artinya orang yang berjuang di jalan Allah dalam segala hal, baik itu berdagang, dia berdagang karena Allah, kemudian dia pergi ke majelis ta'lim karena Allah, kemudian dia bersedekah karena Allah, semuanya untayannya karena Allah, niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sahabat percikan iman yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan saum yang kita jalankan pada hari ini oleh Allah diberikan kemudahan, oleh Allah diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. Sekian, ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.